Kisi-kisi selanjutnya adalah pengakuan kemerdekaan RI dari negara lain. Adapun IPK-nya yakni menganalisis pengakuan kemerdekaan RI dari negara lain. Jadi tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Sebagai sebuah negara yang baru merdeka, Indonesia harus memiliki berbagai persyaratan menjadi sebuah negara, yakni salah satunya adalah syarat de jure, pengakuan dari negara lain. Negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara Mesir, yakni pada tanggal 22 Maret 1946. Kemudian terdapat negara Suriah, Lebanon, kemudian ada negara Irak, Vatikan, dan lain sebagainya. Jadi rata-rata negara yang mengakui awal kemerdekaan Indonesia adalah negara-negara di Timur Tengah. Hal ini tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan persamaan agama antara orang-orang Indonesia dengan orang Timur Tengah, dan juga adanya delegasi Indonesia yang pergi ke Timur Tengah, salah satunya dipimpin oleh Haji Agus Salim. Kalau dengan India, Indonesia pernah mengirimkan 500.000 ton beras atau sering disebut sebagai India Rice dari Indonesia untuk India yang pada saat itu sedang terjadi bencana kelaparan. Selanjutnya, respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, salah satunya adalah materi mengenai KMB. Jadi KMB atau Konferensi Meja Bundar merupakan salah satu perjanjian dalam rangka mempertahankan kemerdekaan yang melibatkan antara Indonesia dengan Belanda. Ada perjanjian Linggarjati, Renville, Romroyen, Konferensi Inter-Indonesia, dan yang terakhir adalah Konferensi Meja Bundar. KMB sendiri dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Adapun delegasi Indonesia pada konferensi Meja Bundar dipimpin oleh DRS Muhammad Hatta, sedangkan wakil Belanda dipimpin oleh J.V. van Marsheven, sedangkan delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II, dan UNCI dipimpin oleh Gritschli. Adapun hasil dari konferensi Meja Bundar antara lain Indonesia menjadi negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat. Jadi posisi Indonesia pada saat KMB ini nanti menjadi negara bagian dalam RIS. Hutang bekas pemerintahan Hindia Belanda ditanggung oleh RIS. RIS dan Kerajaan Belanda bergabung dalam Uni Indonesia Belanda di bawah Ratu Belanda sebagai kepala uninya. Kemudian terdapat satu masalah yang tidak dapat diselesaikan pada saat itu, yakni masalah penyerahan Irian Barat yang akan dilaksanakan 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Pengakuan kedaulatan akan dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949, berlangsung di Den Haag, Belanda, antara Muhammad Hatta dengan Ratu Juliana, sedangkan di Indonesia antara Sultan Hamengkubuwono ke-9 dengan Haji Loving. Dengan adanya KMB ini menunjukkan bahwa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan Belanda kemudian keluar dari wilayah Indonesia. Dengan adanya KMB ini, kemudian Belanda harus meninggalkan wilayah Indonesia. Adapun dampak negatif dari KMB sendiri, wilayah Irian Barat belum diserahkan kepada Indonesia. Indonesia harus membayar hutang Belanda. Negara Indonesia berbentuk serikat yang tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan RIS harus memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Itu mengenai KMB. Selanjutnya kisi-kisi mengenai teknologi komunikasi dan informasi nanti bisa disimak pada video yang ada di kolom deskripsi. Selanjutnya adalah organisasi regional dan organisasi global. NATO itu merupakan Pakta Pertahanan Atlantik Utara yang dibentuk oleh Amerika Serikat untuk membendung komunis. SEATO juga yang dibentuk Amerika di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan Pakta Warsawa merupakan Pakta Pertahanan negara-negara Eropa Timur yang berideologi komunis. CENTO merupakan Pakta Pertahanan di wilayah Timur Tengah. ANZUS merupakan Pakta Pertahanan 3 negara, yakni Australia, New Zealand, dan Amerika Serikat. SARC ini merupakan organisasi di kawasan Asia Selatan, misalnya saja India, Pakistan, Sri Lanka. OPEC merupakan organisasi pengekspor minyak, sedangkan APEC merupakan organisasi kawasan Asia Pasifik. MEE itu Masyarakat Ekonomi Eropa atau sekarang disebut sebagai Uni Eropa, merupakan organisasi regional di kawasan Eropa. GATT ini dalam bidang perdagangan nanti dirubah menjadi WTO, ini merupakan organisasi global. Kemudian ada AFTA, ASEAN Free Trade Area, ini perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara.
NAFTA ini adalah perdagangan bebas di kawasan Amerika Utara yang terdiri dari Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Sedangkan CAFTA ini adalah Cina dan AFTA. Ini merupakan organisasi regional dan global yang ada di dunia. Selanjutnya ada materi sejarah kontemporer, materinya yakni apartheid di Afrika Selatan, IPK-nya yakni mengevaluasi apartheid di Afrika Selatan. Apartheid ini merupakan politik yang membedakan derajat manusia berdasarkan warna kulit di Afrika Selatan, dicetuskan oleh Daniel Francois Malan. Ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Terdapat berbagai undang-undang terkait politik apartheid, seperti adanya Land Act, yakni kepemilikan tanah, Group Area Act, dan juga Population Registration Act. Adapun tokoh yang menentang politik apartheid yang terkenal yakni Nelson Mandela dengan organisasinya yakni ANC. Kemudian berhasil mengakhiri politik apartheid di Afrika Selatan. Selanjutnya adalah konflik di Timur Tengah. Ini ada berbagai konflik di Timur Tengah. Salah satu penyebabnya adalah kediktatoran penguasa yang ada di Timur Tengah. Kemudian masuknya pengaruh Amerika yang ingin menanamkan paham demokrasi di Timur Tengah. Ada berbagai konflik antara lain di Suriah, kemudian di Mesir, kemudian di Libya, kemudian di Tunisia, dan daerah-daerah Timur Tengah lainnya. Atau lebih terkenal dengan istilah Arab Spring. Misalnya saja terjadi penggulingan kekuasaan di Libya, yakni Presiden Muammar Gaddafi digulingkan oleh rakyat Libya. Kemudian di Mesir ada namanya Presiden Husni Mubarak yang digulingkan oleh rakyat Mesir. Di Tunisia ada namanya Presiden Ben Ali yang juga digulingkan oleh rakyatnya. Itu merupakan berbagai konflik yang ada di Timur Tengah. Satu lagi yakni konflik antara Israel dan Palestina. Ini berawal dari pendirian negara Israel di kawasan Palestina yang mendapatkan restu dari Inggris. Saat itu adanya deklarasi Balfour yang mana dukungan Inggris terhadap berdirinya negara Yahudi Israel. Konflik terus berlanjut, terdapat berbagai upaya dalam rangka menyelesaikan konflik, antara lain adanya Perjanjian Madrid, Konvensi di Oslo, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pengaruh Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Perang Dunia I ini sebab khususnya adalah terbunuhnya putra mahkota Austria-Hungaria, Franz Ferdinand, oleh nasionalis Serbia, Gavrilo Princip. Negara yang terlibat yakni terbagi menjadi dua blok, Triple Alliance sama Triple Entente. Triple Alliance ini terkenal dengan nama blok poros, sedangkan Triple Entente itu blok sekutu. Adapun negara yang termasuk Triple Alliance yakni Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Akan tetapi nanti Italia keluar dari Triple Alliance dan membelot ke Triple Entente digantikan negara Turki. Sedangkan Triple Entente itu terdiri dari Inggris, Prancis, dan Rusia. Perang Dunia I ini berlangsung di kawasan Eropa saja. Yang menang adalah Triple Entente. Selanjutnya adalah Perang Dunia II, adapun sebab khususnya yakni serangan Jerman ke Danzig, Polandia, dan serangan Jepang ke Pearl Harbor. Terbagi menjadi dua blok, yakni blok sekutu dan blok sentral atau poros. Blok sekutu terdiri dari Amerika Serikat, Uni Soviet, Prancis, Inggris, Belanda, dan lain sebagainya. Sedangkan blok sentral atau poros yakni Jerman, Italia, dan Jepang. Sebagai pemenang Perang Dunia Kedua adalah blok sekutu. Selanjutnya kehidupan pendidikan pada masa pendudukan Jepang. Pada masa pendidikan Jepang ini dilakukan upaya untuk menarik simpati orang Indonesia dalam rangka membantu Jepang. Adapun kebijakan pendidikan pada masa pendudukan Jepang ini, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan bahasa Belanda. Sistem pendidikannya kemudian tidak sama dengan yang ada pada zaman Belanda. Ini rakyat boleh menempuh pendidikan. Pendidikan dasar yakni selama 6 tahun seperti saat ini. Kemudian Jepang menyeragamkan sekolah dasar di Indonesia agar mudah diawasi. Juga dilakukan penutupan terhadap sekolah-sekolah Belanda. Jepang juga membuat sekolahan untuk semacam SMK. Jepang juga membentuk sekolah guru yang terdiri atas sekolah guru 2 tahun atau Soto Shihangaku, sekolah guru 4 tahun atau Choto Shihangaku, dan sekolah 6 tahun atau Koto Sahagaku.
Selain Hakuichu, Jepang juga memberikan doktrin lain yakni Nippon Senshin atau latihan kemiliteran dan semangat Jepang. Nanti muncul yang namanya Gakukotai. Ini merupakan pendidikan pada masa pendudukan Jepang. Demikianlah mengenai kisi-kisi EHB PKS. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.